kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari senantiasa kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah curahkan dalam kehidupan kita siang dan malam. Tiada henti dari rahmat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Sekali-sekali Allah tidak pernah berbuat untuk menyakiti kita, karena dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Betapa besar nikmat yang diberikan Allah kepada kita, dan banyak manusia tidak menangkap, banyak manusia tidak menemukan rasa syukur. Tidak banyak manusia yang paham bahwa setiap keberhasilan, bahwa setiap kebahagiaan, bahwa apapun yang menjadikan kesuksesan itu merupakan nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan. Ada dua sikap orang yang beriman kepada Allah. Menghadapi nikmat-nikmat Allah, dia tangkap dengan syukur. Ketika menghadapi sesuatu yang dia rasakan tidak baik, dia rasakan menyakitkan, tidak suka, maka dia menghadapi dengan sabar. Dan itu sedikit sekali orang yang mampu bersyukur, sedikit sekali orang yang bisa sabar. Sehingga banyak manusia terjerumus dalam perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, disebabkan karena hatinya gelisah, karena hatinya tidak menemukan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Selalu gelisah, tidak puas dengan apa yang diterimanya, sehingga banyak manusia melakukan perbuatan maksiat dan melakukan perbuatan dosa. Hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Bukhari dan riwayat Muslim, bahwa sesungguhnya manusia itu mulanya bersih. Yuladu alal fitrah. Jadi manusia itu terlahir dalam keadaan suci, bersih, tidak ada dosa, tidak ada noda, tidak ada yang namanya dosa jariah. Begitu lahir, bersih dia, suci dia. Fa abawahu ayyuhawwidani au yunassirani au yumajjisani, kata Rasulullah. Orang tuanya lah, keluarganya lah yang akan membentuk anak kita yang tadinya bersih itu mau menjadi seperti apa. Nah, para jamaah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan ridha kepada Abu Hurairah, qala, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innal mu'mina idza aznaba dzanban kanat nuqtatun sauda'un fi qalbihi. Kata Rasulullah, innal mu'mina, jika seorang mukmin, sesungguhnya apabila seorang mukmin idza aznaba dzanban, dia melakukan sebuah dosa, kanat nuqtatun sauda'un fi qalbihi, maka dosa itu akan menjadi noda hitam di dalam hatinya. Dosa itu ya dosa ketika seseorang melanggar larangan Allah. Tetapi juga dosa itu bukan hanya itu, seseorang yang tidak taat kepada Allah itu juga dosa. Kan banyak orang masih lebih berhati-hati, alhamdulillah. Jangan makan ini haram, ini daging babi haram. Banyak orang menghindar. Itu bagus. Kenapa? Karena jika dia melanggarnya, apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya, sesuatu yang dilarang, lalu dia melakukannya, melanggar
akan menjadi noda hitam di dalam hati. Sekali berbuat dosa ada noda hitam, berbuat dosa lagi nambah noda hitamnya, berbuat dosa lagi makin banyak noda hitamnya, gelap hatinya karena kebanyakan dosa. Juga yang harus diperhatikan, ibadah yang diperintahkan Allah itu kan wajib hukumnya, wajib untuk ditaati. Manakala saudara tidak mentaati apa yang diperintahkan Allah, itu pun sama akan menjadi noda-noda hitam. Nah, ini yang agak kurang ini kayaknya. Alhamdulillah sih, satu sisi mereka takut berbuat maksiat, berbuat dosa karena akan membentuk noda hitam di hatinya. Tapi ketika ada perintah Allah, dia lelet, dia kurang memperhatikan. Itu pun sama akan membentuk noda-noda hitam dalam hatinya. Makanya tingkatan ketaatan itu macam, Pak. Kalau kita sudah bisa sholat 5 waktu, alhamdulillah ya Allah, diparingi kekuatan, kesempatan bisa sholat 5 waktu. Yang lain masih belum lengkap 5 waktunya. Ada lagi, alhamdulillah ya Allah, saya diberikan kesempatan sholat 5 waktu di awal waktu, alhamdulillah. Yang lain kepepet-pepet di akhir waktu, baru nyadar. Alhamdulillah ya Allah, 5 waktu di awal waktu bisa berjamaah di masjid. Yang lain masih jarang berjamaah, sholatnya sendiri, kenceng, cepat sholatnya. Para jamaah, di kalangan tertentu kepuasan nilai beribadah itu berbeda. Keburukannya hamba-hamba Allah yang soleh itu justru kebaikannya orang-orang awam. Jamaah, orang hamba Allah yang soleh itu Masya Allah, telat datang untuk bisa berjamaah itu nangis. Dia seolah-olah mendapatkan kerugian yang besar ketika waktu malamnya habis, tidak bangun sebentar saja untuk menyebut nama Allah, untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Itu merupakan keburukan bagi dia. Bagi orang-orang yang soleh, hamba Allah yang terpilih, ketika melakukan ketaatan dia lalai saja, dia merasakan ini sebuah bencana, ini sebuah keburukan. Sementara bagi orang awam umumnya, pokoknya iso sholat 5 waktu, alhamdulillah. Walaupun tidak jamaah 5 waktu, alhamdulillah. Tapi tidak bagi mereka hamba-hamba Allah terpilih. Nah, para jamaah, Abu Hurairah menyampaikan sabda Rasulullah ini, apabila seorang hamba Allah berbuat dosa, maka akan membuat noda hitam dalam hatinya. Semakin banyak dosa yang dibuat, semakin menghitam di dalam hatinya. Lalu fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila minha qalbuhu. Jika ia bertobat, jika dia sadar, ya Allah, umur makin tambah tua, artinya jatah hidup sudah semakin sebentar lagi datang. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih memberikan hidayah. Lalu orang merenung, dulu hidup masih sendiri, sekarang sudah berdua, bertiga, berempat, berlima, istri dan anak-anak. Dulu belum punya rumah, sekarang sudah punya tempat tinggal yang lumayan, yang megah bahkan. Dulu kemana-mana harus jalan kaki, sekarang sudah ada kendaraan yang bisa mengantarkan. Dulu nyetir sendiri, sekarang ada yang membawakan, ada drivernya yang mengantarkan kita. Jemaah, kalau kita mereferensi apa yang terjadi pada masa Rasulullah, ketika Nabi Haji Wada itu kan Nabi berkhutbah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ketika Nabi menyampaikan, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu nikmatku untukmu. Al-yawma
nikmat yang sempurna untukmu. Kemudian Allah memberikan nikmat dan menjadikan Islam ridho untukmu. Sempurna agama ini. Para sahabat yang mendengar khutbah Nabi tentang kesempurnaan risalah yang dibawa oleh Rasulullah, sahabat itu tidak bangga, sahabat itu tidak gembira, justru meleleh air matanya. Para sahabat bersedih. Kenapa? Karena sahabat tahu ketika risalah sudah sempurna dibawa oleh Nabi, maka sudah waktunya Nabi harus kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan manusia juga sama. Kalau kita sudah merasa sudah lebih mapan, sudah lebih berumur, sudah lebih dewasa, sudah merasa lebih kesempurnaan hidup, sebentar lagi sebagaimana Rasulullah, di para sahabat itu menangis. Kalau risalah yang dibuat Nabi sudah sempurna, usailah sudah tugas beliau. Lalu apa? Nabi akan dipanggil kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pemiliknya. Nah, bagi orang yang bertobat kepada Allah, lalu dia meninggalkan dosa tersebut dan beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan menjadi bersih dan cemerlang. Nah, para jamaah, maka banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah. Banyak-banyak kita merenung untuk kembalikan sikap kita kepada Allah. Tabat, kembali kemana? Kembali kepada tuntunan Allah. Apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang Allah, kita kembali ke jalan Allah. Seraya kita memohon istighfar kepada Allah. Atas apa? Atas perintah di masa yang lalu, larangan di masa yang lalu, sering kita melanggarnya, sering kita tidak mentaatinya akan perintah-perintahnya. Fa in ada ranat hatta yughlaqa biha qalbu. Ketika dia punya dosa jadi hitam hatinya, lalu dia bertobat, beristighfar kepada Allah, dibersihkan lagi hatinya. Lalu jika dia kembali melakukan perbuatan dosa, sebelum sempat bertobat kepada Allah, bertambah noda hitamnya itu sampai menutupi hatinya. Susah kemudian untuk menyebut nama Allah, berat untuk berzikir, susah hati, sulit menemukan ketentraman batin. Fadzakal ladzi dzakarallahu azza wa jalla fi kitabih, maka itulah ra'in yang disebutkan dalam firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Surat Al-Mutaffifin ayat keempat. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Artinya apa? Kalau dosa ditambah dosa ditambah dosa, akan menutupi mata hatinya sehingga cahaya Allah tidak bisa tembus kecuali dia punya kesadaran karena datang hidayah kembali dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jemaah semuanya kita tergolong hamba-hamba Allah yang selalu menjaga diri kita sehingga diberikan kekuatan untuk taat, mentaati apa yang diperintahkan Allah, dan kita dipelihara oleh Allah untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah sehingga terpelihara hati yang bersih, hati yang bening, sehingga akhir hayat kita diberikan hidayah, husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.